Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita sedang memasuki minggu-minggu sengsara penderitaan Kristus untuk kembali merenungkan akan pengorbanan dan penderitaan kematian Kristus bagi setiap kita umatnya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23 sampai yang ke-25 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia untuk setiap kita, untuk menebus kita dari murka Allah, sehingga kita boleh dilepaskan daripada setiap dosa kita dan diselamatkan. Alkitab mencatat bahwa Dia adalah pribadi Allah yang kudus, yang tidak berdosa dan tidak bercacat celah. Seharusnya Ia tidak mengalami penderitaan. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah memberikan penderitaan kepada manusia, namun akibat daripada dosa maka manusia harus mengalami penderitaan. Kristus yang tidak berbuat dosa, tetapi ia pun harus menghadapi penderitaan. Itu semua dilakukan untuk menggantikan kita, supaya kita tidak lagi mengalami penderitaan karena dosa. Di dalam bagian ayat ini kita melihat ada dua hal yang dialami oleh Yesus di kayu salib supaya kita tidak lagi mengalaminya. Yang pertama, ia diperlakukan tidak adil, tetapi ia tidak membalasnya. Dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Banyak orang berkata, mengapa Yesus yang adalah pribadi Tuhan tapi begitu lemah dan tidak bisa melawan ketidakadilan yang menimpa pada dirinya? Bukan berarti pada saat itu Yesus kehilangan kuasanya. Yesus punya kuasa yang tidak terbatas dan Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu untuk membela dirinya. Namun demikian, Ia tidak melakukan itu, Ia tidak menggunakan kuasanya itu, karena Dia tahu Dia harus menderita semuanya itu demi menggantikan kita orang yang berdosa. Ia diperlakukan tidak adil, padahal kita yang berlaku tidak adil terhadap Tuhan. Sungguh sebuah kasih yang maha besar yang dapat melakukan hal yang demikian. Yang kedua dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dikatakan sini ia memikul dosa kita. Seharusnya kita yang memikul dosa kita. Seharusnya setiap kita bertanggung jawab terhadap dosa kita masing-masing. Tetapi dengan kerelaan dan kasih-Nya, Yesus memikul dosa kita. Karena Dia tahu bahwa kita tidak sanggup untuk memikul semua dosa dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Kedua hal yang terjadi dalam pengalaman Yesus dalam penderitaan dan penyalipannya ini berakibat kepada kita. Dikatakan supaya kita, yang pertama, yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Karya Kristus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena pada dasarnya kita tidak bisa mencapai standar kebenaran Allah. Tetapi karena korban Kristus, kita dibenarkan dan bisa hidup dalam kebenaran. Bahkan yang selanjutnya dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Penderitaan Kristus juga memberikan jaminan kepada kita bahwa kita telah bebas daripada setiap bentuk sakit penyakit apapun. Kita sanggup untuk dilepaskan daripada setiap bentuk sakit penyakit, baik itu secara fisik, secara mental, baik itu secara spiritual, bahwa Tuhan menyembuhkan kita oleh bilur-Nya di kayu salib. Kita yang sesat seperti domba, tetapi sekarang kembali kepada gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas korbannya, bersyukur atas anugerahnya bagi kita. Mari kita menghargai Dia dan kita hidup dalam kebenaran dan kasih karunia-Nya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.